alhamdulillah. Saya kira tadi sempat nunggu ya, karena kan apa meskipun sakit ini kadang saya ada tugas tambahan ya. Misal kemarin beras main beras bocil ya, jadi harus dirapihin. Oke, barusan pun sama ya. Ya udah kita lanjut dulu ya. Oke, ini materi kali ini adalah tentang graf ya. Oke, maaf kakak nggak berteriak. Oke, nah ini graf. Sebenarnya graf lebih tepat ini untuk digunakan untuk merepresentasikan objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Oke, tapi nanti teman-teman, graf ini bisa digunakan dengan value bukan diskrit ya. Kalau grafnya sendiri dia tetap diskrit tapi bisa mengandung nanti value non diskrit. Oke, misalkan bilangan real ya. Contohnya apa? Kalau kemarin teman-teman pernah mengikuti kuliahnya Pak Didi Rahman tentang deep learning, atau mungkin kemarin sangat keren ya kuliah umum dari Pak Tora ya, atau mungkin pengukuhan profesor yakni Pak Suyanto ya. Pak Suyanto ini sangat keren ya, karena selain artificial intelligence itu sudah sangat tinggi, tidak hanya bermain di jaringan saraf tiruan ya atau genetik algoritma ya, tapi beliau menyusun algoritma sendiri sampai terkenal ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ilmuwan di Indonesia ya, oke, tergabung dalam ilmuwan paling berpengaruh ya di dunia, yakni Profesor Suyanto ya, Pak Suyanto ini ya. Oke, beliau emang konsen di logmat ya, MADIS, di artificial intelligence ya. Nama algoritmanya keren ya. Dia beliau terinspirasi dari cara jalannya komodo ya, sehingga diberi nama algoritmanya adalah komodo melipir ya, algoritma, dan punya impact factor yang sangat tinggi ya. Bisa digunakan beberapa kasus baik di kesehatan, di perekonomian, atau mungkin di saham-saham segala macam ya. Kalau dulu pernah saya sampaikan ada juga Pak Dr. Jimmy Tirtawangsa. Beliau juga punya algoritma ya, tapi sama ya, tiap saat kan orang sering membuat suatu terobosan ya, sampai dinamain ternyata punya istilah ya, algoritma Al-Komodo melipir ya, dan sempat ibaratnya bertanya atau mungkin diskusi juga dengan, kalau di YouTuber itu atau konten kreator namanya eh, London Kampung ya, siapa tuh ya, bule tapi bisa bahasa Jawa gitu ya. Nah itu bisa seperti itu dia. Nah algoritmanya pun sama ya, karena keren, algoritma dengan beberapa dimensi ya, persoalan maaf maaf ya, persoalan beberapa dimensi bisa diselesaikan dengan linear ya, sampai orang luar negeri itu semua para peneliti nggak percaya. Coba Anda tunjukkan misalkan data riset yang lainnya, ditunjukkan segala macam ya, akhirnya diakui ya. Oke, Komodo melipir ya, dan KMA namanya itu, dan lagi rame ya, karena mampu bukan lagi menyaingi ya, tapi mengoptimalkan apa yang algoritma lain dari dulu sampai sekarang belum tersampaikan. Optimalnya mungkin hanya sampai 30-53%, ini dia lebih dari 80 ya, 70%, eksponensial pun masih linear dia. Oke. Nah, tapi kita akan bahas dari yang fundamental lagi ya. Misalkan tentang nanti objek-objek diskrit ya, yang di graf itu misalkan lebih familiar kalau kita misalkan menggunakan Google Maps ya. Contoh dari kampus Telkom University, kita akan pergi ke misalkan apa ya, University mau ke Institut Teknologi Bandung misalkan.
Nah, di situ akan ada banyak option lintasan yang bisa ditempuh. Oke. Bahkan masing-masing option tersebut ya dari Google menyediakan meskipun akurasinya masih dipertanyakan. Nah, misalkan ya ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 45 menit ya lewat tol bisa segala macam. Oke. Kadang mungkin di Google Maps tersebut ada mungkin warnanya merah, artinya macet, padat kendaraan. Tapi kadang bisa diakali ya oleh beberapa orang ya. Misalkan di tiap 1 meter dia meletakkan HP ya yang sudah terisi SIM card yang masih aktif. Padahal hanya HP doang di pinggir-pinggir jalannya. Cuma dari dari satelit ya akan terpantau oh ternyata di situ lagi padat misalkan sejauh 3 km. Nah itu pernah ya pernah dilakukan oleh orang ya ingin memberikan usulan sebenarnya kepada aplikasi Google Maps ya bahwa aplikasinya masih belum mampu untuk menghandle pengujian yang sederhana gitu ya. Jadi ada pembaharuan lagi seperti itu ya. Oke. Oke, ini contoh ya graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya misalnya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini contoh seperti ini ya. Oke, ini petanya Jawa Tengah ya. Dari yang paling kiri itu, yang paling atas jalur utara mungkin ya ada Brebes, Tegal, Pemalang gitu ya. Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus terus ya, Rembang. Ya, kalau yang di mana di jalur yang menengah tengah itu Purwokerto, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, Salatiga itu ya, Solo, Sragen kayak gitu. Atau mungkin yang selatan bawah ya, Cilacap, Kroya, Kebumen ya. Oke, ini salah satu contoh ya suatu aljabar konsep ya graf diimplementasikan. Oke ya, saya yakin teman-teman paham ya di sini ya. Nah ini sejarah graf ya. Ya, ditemukan ada suatu persoalan ya, yakni jembatan Konigsberg. Oke, nah katanya pada jembatan tersebut ya ada semacam tantangan ya. Apakah bisa ya kita lalui setiap jembatan hanya tepat 1 kali ya dan kembali lagi ke tempat semula ya. Nanti akan kita kenal ada lintasan Euler ya atau sirkuit Euler. Apa sih dia karakteristiknya segala macam gitu ya. Nah, ini dia biasanya berkaitan dengan kalau di sini nih di bidang kargo ya atau mungkin yang ekspedisi ya antar barang. Kenapa? Seperti Pak Pos ya itu penting ya. Dia akan mengantar barang di mana rutenya paling cepat. Oke, kalau kita melihat secara penglihatan kita tahu, oh lewat jalan sini, lewat jalan sini segala macam ya. Oke, tapi kalau kita misalkan akan menggunakan aplikasi, misalkan ada WAS ya, ada mungkin Google Maps, nah kita akan dituntun ya. Jaraknya sekian semua, ada option, ada 5 option misalkan ya. Kalau lewat sekian jalannya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Oke. Saya yakin teman-teman kalau yang suka berpetualang ya, terutama bertamasya gitu ya. Nah, mungkin tahu ya jalan-jalan yang jarang dilalui orang tapi lebih cepat misalkan atau mungkin menghindari kepadatan kendaraan. Oke, nah ini sejarah graf yang tadi ya. Jadi ada graf tersebut dia akan ada yang ibaratnya node ya atau mungkin vertex, simpul. Oke. Dan ada garisnya, lintasannya kita sebut dengan edge ya, edgy, busur dia kita sebut. Menyatakan jembatan, sedangkan vertex itu adalah simpul ya. Oke, kalau pada gambar di sini ada A ya di tengah-tengah ini simpulnya, ada C di atas, ada B ya, dan ada daerah D atau simpul ya. Euler mengungkap bahwa tidak mungkin seorang berjalan melewati tepat 1 kali ya masing-masing jembatan. Hal ini disebabkan pada graf model jembatan Konigsberg
tidak semua simpul berderajat genap ya. Nanti ada istilah derajat ya. Derajat artinya misalkan dari vertex C, simpul C, dia punya sudut punya jembatan ya, punya busur berapa saja gitu ya. Misalkan di sini 3 ya, harusnya ada yang genap katanya di sini ya. Tidak semua simpul berderajat genap, harus genap semua baru bisa gitu ya. Ini menurut Euler ya. Definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan vertex dan edge ditulis dengan notasi G ya, graf G sama dengan himpunan ya, buka huruf V dan E. V himpunan tidak kosong ya, yang dari simpul-simpul vertisis ya, V1, V2 ya, Vn. E himpunan busur ya, sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul ya. G1 adalah graf ya, vertexnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Apakah boleh Pak Baja kita beri nama vertexnya dengan huruf uppercase? Misalkan boleh saja, tidak masalah ya. Oke. Kalau edge-nya bagaimana? Nah, edge-nya tersebut ya, kalau di sini karena dia simpulnya numerik ya, maka kita yang akan mengatakan 1,2, artinya dia sisi yang pertama ya, atau busur. Ada busur yang kedua 1,3 ya. Pak, 21 nggak ditulis lagi, kan sama ya. Kecuali nanti ada graf dengan busur yang memiliki tanda panah, arah kemana dia, apakah dia masuk atau dia keluar ya, mengarah ke simpul lain ya. Oke. G2 ya, di bawahnya adalah graf dengan vertexnya masih sama ya. Tapi ya memiliki edge lebih banyak ya. Oke. Lebih banyak. Kenapa? Misalkan yang apa dari 1 ke 3 ya, atau mungkin 3 ke 4, itu dia meskipun tidak ada apa warna, dia dituliskan seperti itu ya. Oke. Nanti akan ada istilah lagi semacam NP-hard ya. N itu artinya non deterministik, P itu polinomial ya. Biasanya apa Pak Barjan? Misalkan ya, untuk mencari atau apa merepresentasikan suatu fingerprint ya, jari apa jejak apa ya namanya ya, fingerprint ya namanya ya, apa tuh ruas jari. Oke, nah di situ orang akan masing-masing memiliki yang karakteristiknya berbeda-beda ya, fingerprint atau pengenalan wajah misalkan. Kalau wajah mungkin bisa ya, oh dia passwordnya wajahnya Iron Man, ya udah kita ambil fotonya Iron Man, kita hadapkan ke kamera scannernya, akan kedetek. Tapi kalau kita gunakan tambahan fingerprint atau mungkin ada tambahan suhu panas ya, atau mungkin berat badannya, akan lebih kesulitan. Oke, oke. Kita next dulu ya, masih gampang ya. G3, nah ini adalah graf dengan vertexnya masih sama ya. Hanya saja di graf simpul ketiga ada namanya cincin ya. Artinya ada busur, ada edge yang dari dirinya mengarah ke dirinya lagi sendiri ya. Bisa seperti itu, bisa ya. Oke, bahkan nanti akan ada beberapa istilah ya yang memenuhi kriteria tersebut. Pada G2, nah contoh lagi ya, E3 yakni 1/3 ya, dan sisi E4 1/3 lagi ya, sama. Dinamakan sisi ganda ya, multiple edges atau parallel edges ya, karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama ya, simpul 1 dan simpul 3. Nah, oke, kita akan mengenal jenis-jenis graf di sini ya. Di sini didasarkan pada adanya sisi yang berulang pada dirinya, pada suatu vertex atau tidak. Kita sebut misalkan namanya adalah
graf sederhana ya, simple graf. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda ya, G1 seperti ini dia. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Ada lagi graf tak sederhana, nah, unsimple graph ya. Kalau tadi dia tidak mengandung sama sekali yang ganda atau gelang, maka di sini ada ganda ya, atau mungkin ada gelang ya. Pak, Ya. maaf teman saya ada yang belum masuk Pak, ada yang belum di ACC. Oh ya, terima kasih. Saya cek. Ada Gary ya. Oke, selamat bergabung. Ya Arda, ada yang mau ditanyakan? Arda has Enggak Pak, tadi mau bilangin ada yang belum di ACC juga. oh, oke, makasih. Dadan juga ya. Makasih ya. Oke, ini saya agak bindeng ya. Ini juga kering banget nih ya tenggorokan. Nggak tahu nih ya kenapa. Oke, Semoga cepat sembuh Pak. amin, makasih. Udah hampir seminggu ya ini. Terus tadi kok buka ini internet. Oke, ini ya. Ini graf tak sederhana ya. Ada lagi ya yang kita akan dasarkan ya orientasinya pada sisi ya. Ada yang tak berarah sisi tersebut, ada yang berarah ya, undirected ungkapannya di situ ya. Oke. Ada lagi sebentar ya. Gary dan Muhammad Azhar. Oke, selamat bergabung ya. Graf tak berarah, undirected, artinya dia tidak punya tanda panah, ya mau kemana dia, nggak ada, ya. Oke, dia nggak akan mempedulikan apakah ada sisi ganda, gelang, ya, atau mungkin sama sekali tidak ada sisinya Pak, misalkan ya, ya bisa gitu ya. Kalau graf berarah dia, nah namanya digraph ya, atau directed graph ya. Jadi ada tanda panah, misalkan dari simpul 3 ada panah ke simpul 1. Ya. Oke. Atau yang graf ganda berarah, misalkan yang di sebelah kanannya di sini ya. Simpul 3, selain dia ada yang satu ya ke ada lagi ya. Buat apa Pak? Ya kita hanya menyampaikan mungkin ya nanti teman-teman juga akan mempelajari tentang pengujian perangkat lunak. Dari sana teman-teman akan mempelajari bagaimana alur proses yang dibentuk saat menyusun algoritma ya. Sebelum diimplementasikan, nah, kenapa harus dicek secara white box testing namanya, secara basis path. Karena dari basis path testing akan ditemukan independent path ya, akan didapat nilai kompleksitas dari vertex tersebut. Ya. Ada berapa region, misalkan nanti ternyata program ingin diadakan audit gitu ya. Oh ternyata ada 5 ya, ada 5 region ya dan lain sebagainya. Banyak ya di sini. Oke, next ya. Secara asal muasal katanya, terminologi graf. Ketetanggaan adjacent, dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Oke, ini graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan 3, ya, tidak bertetangga dengan 4. Nah, gitu ya. Oke, jelas di situ ya. Ada istilah ketetanggaan ya. Bersisian insidensi namanya. Untuk sembarang sisi E sama dengan vertex J dan vertex K dikatakan E bersisian dengan simpul V ya, yang J atau bersisian dengan vertex K ya. Misalkan sisi 2 ya, ketiga bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 ya. Oke, jelas dia ya. Jadi kalau dikatakan bertetangga maka memiliki insidensi ya, seperti itu. Sisi satu kedua dia tidak insidensi dengan simpul keempat ya. Oke.
Next ya. Simpul terpencil, isolated vertex ya. Tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya, simpul terpencil adalah vertex kelima. Di situ tidak ada sama sekali edge ya yang mengarah ke vertex lainnya. Oke. Kalau yang 5 di sini punya gelang Pak Barja, sama dia tetap simpul terpencil karena sendiri ya. Graf kosong, nah ya null graf atau empty graf yang himpunan busurnya merupakan himpunan kosong. Dia tidak punya edge ya. Tapi bisa Pak, bisa saja ya, tidak masalah. Oke, ada juga sekarang istilahnya derajat ya, degree. Artinya di sini ya derajat suatu simpul ya itu dinotasikan dengan jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Misalkan derajatnya vertex 1 berapa? 2 ya, karena dia punya dua sisi. Satu ke 2 ya, yang lainnya ke 3. Sama seperti derajatnya vertex ke-4. Sedangkan derajatnya vertex si kedua dan ketiga sama-sama memiliki 3 sisi. Oke, tinjau graf G2. Nah, di sini ada G2 ya. D1 dia memiliki 3 ya. D3 ada berapa? Nah, di situ banyak ya. 1, 2. Nah, kalau ganda ya atau gelang ya dia akan dihitung 2 kali. Oke. Dia punya 4 ya. Oke. Nah, cek dulu ada yang bergabung, tidak ada. Tinjau graf G3 ya di sini. Derajat vertex 5 sama dengan 0 ya. Karena dia tidak memiliki edge ya. Vertex 4 1 ya. Atau bisa disebut simpul anting ya. Pen dan vertex. Oke. Derajat graf berarah. Jadi kalau pada graf berarah derajatnya tuh ada yang in, ada yang out ya. Nah, nanti total dari derajatnya adalah jumlah dari yang derajat in dan derajat out pada vertex tersebut ya. Ini rumusnya ada ya. Sederhana ya rumusnya. Oke. Nah, di sini ada graf G4. Oke. Untuk yang vertex 1 yang in-nya ada berapa? Yang mengarah ke diri yang 1 ada 2. Yang out-nya ada 1. Oke. Seperti itu ya. Lalu yang untuk vertex 2, nah di situ yang in-nya ada 1, 2 ya. Yang out-nya ada 3. Untuk yang vertex 3, yang in ada 2, yang out ada 1 ya. Vertex 4, in hanya 1 ya dan out ada 2. Oke. Ada istilah sekarang, ada teorema ya, ada lemma, terus ada postulat ya dan ada definisi atau mungkin yang lain ya. Kita lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yakni 2 kali jumlah busur pada graf tersebut. Oke, semua simpul ya genap. Dengan kata lain, jika diberikan graf G sama dengan vertex dan E tadi, maka ya keseluruhan derajat vertex tersebut ya. Oke, di mana V kecil anggota elemen ya, elementer dari V kapital sama dengan 2 jumlah H ya, bernilai positif gitu ya. Itu lemma jabat tangan ya. Cara bacanya seperti itu dia ya. Keseluruhan derajat pada vertex V kecil ya sampai dia habis ya vertexnya, vertex 1, 2, 3 dan seterusnya ya, adalah 2 ya dari jumlah H. Tinjau graf G1 ya, D1-nya 2 ya. D2-nya ada 3, D3 ada 3, D4 ada 2 ya. Kalau dicek ternyata jumlah busurnya, nah di situ busurnya ada berapa tuh? Busurnya ada 5 ya.
Sehingga semua jumlah dari derajatnya yakni 10 ya, cocok dengan 2 kali E tersebut tadi ya. Tinjau graf G2. Nah, di sini G2 di sini ada yang gelang ya. Oke. Nah, untuk yang D3 itu 4. Nah, di situ ya. D1 dan D2 sama-sama 3. Jadi sama ya. Jadi kalau kita cek dia 1 2 3 4 ada 5 tali, ada 5 busur, maka keseluruhan ada 10 ya jumlah degree-nya. Contoh ya. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Nah, ini kita ditantang, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul 2 3 1 1 2, yang ke B 2 3 3 4 4 ya. Ini caranya gimana itu ya? Yang pertama, karena dia derajatnya ganjil, tidak bisa digambar ya. Kalaupun misalkan digambar, ada yang tidak sesuai. Misalkan ada satu graf, harusnya ada satu graf tidak memiliki sisi ya. Tapi tetap kesulitan juga ya. Tapi kalau dia genap, nah katanya kalau genap masih bisa ya. Oke, 2 3 3. Nah, oke, ini dia memiliki 2 ya. 2, lalu 3, ini pun 3, ini 4 ya, ini pun 4. Bisa seperti itu ya. Oke. Terus ada terminologi graf. Ya, lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul dan sisi yang terbentuk V0 E1, V1 E2, ya, V2 E3, Vn sebelumnya, En ya, dan Vn terakhir ya. Nah, sedemikian sehingga E1 ya dia kurung buka V0 dan V1 ya. Dia representasi dari sisi vertex 0 dan 1, E2, vertex 1 dan vertex 2. Sedangkan H ke N ya adalah vertex N sebelumnya ke vertex N terakhir ya. Oke. Contoh ya, kita perhatikan graf G ya. G1 ya, yang paling pertama di sini. Lintasan 1 2 4 3 1 2 ya, 1 kedua 4 ketiga ya, adalah lintasan dengan baris sisi 1 kedua 2 keempat ya, dan 4 ketiga ya. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Oke. Lintasan 1 2 4 3 ya. Dia tidak kembali lagi ke 1 ya. Jadi memiliki 1 2 4 3, hanya 3 ya. Oke. Pak, berarti kalau lintasannya katakanlah 1 2 3 1 2 4. Banyak ya. 1 2 ya. 3 1 ya. 2 4, berarti ada 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Bisa seperti itu ya. 1 2 3 4 2. Misalkan 1 2 3 4 2. Ada berapa? 1 2 3 4 ya. Lintasannya seperti itu. Oke. Nah, yang G2 ya udah lintasan dulu ya. Simpul dan sisi yang dilalui di dalam lintasan boleh berulang ya. Sebuah lintasan dikatakan simple path jika semua simpulnya berbeda, setiap sisi hanya dilalui satu kali ya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan lintasan tertutup. Nah, ini ada suatu teka-teki ya. Oke, kalau nggak keliru ada di suatu film ya. Entah Harry Potter atau apa gitu ya. Atau mungkin filmnya apa ya. Jadi ada permainan catur ya.
Cuma beberapa peta bidangnya itu ada yang dihapus ya. Dan si raja yang ingin menyelamatkan kuinnya, permaisurinya, dia harus menunggangi kuda ya dan bergerak dengan jalur kuda, lintasan kuda ya, L ya. Hanya satu kali dari masing-masing simpul ya. Oke. Sampai dia nanti bisa menyeberangi dari pulau A ke pulau B seperti itu ada ya. Ini seru juga nih ya. Dulu di mata kuliah Artificial Intelligence ya, atau mungkin di perkuliahannya Artificial Intelligence, atau mungkin Design and Analysis of Algorithm ya, ada juga ya. Jadi kita bisa mendesain ya suatu algoritma ya. Lalu yang terakhir ada terkait lintasan ya. Lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan terbuka, open path ya. Ya, lintasan yang tidak berawal ya dan berakhir pada simpul yang sama ya, open path ya. Dari awalnya misalkan ya tidak berawal tuh misalkan dari A ya nanti ke A lagi gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan open path ya. Oke. Kalau dia dari maaf, dari A ke A itu kita sebut dengan close ya, lintasan tertutup ya. Kalau misalkan seperti yang tadi ya, dari mau pulau A ke pulau B, nggak boleh yang sama. Kita dari awalnya mungkin ada sekian sekian ya, ada mungkin A sampai Z vertex, dia dari A sampai ke X misalnya. Nah, kita akan sebut dengan lintasan terbuka ya. Nah, contoh di sini pada G1 lintasan 1 2 4 3 adalah lintasan sederhana dan lintasan terbuka karena tidak kembali lagi ke 1. Oke. Sedangkan yang kedua 1 2 3 1 2 4 3 1 ya. Dia lintasan sederhana ya karena tadi hanya satu kali ya dan tertutup. Oke. 1 2 4 3 2 1 2 4 3 2 ya. Oke, ini kembali lagi ya, bukan lintasan sederhana ya. Oke. 1 2 4 3 2 karena dia ya ke vertex ya yang berulang ya. Oke, tapi dia masuk ke lintasan open ya, open path. Oke. Ada istilah sirkuit ya. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama kita sebut dengan lintasan tertutup atau disebut dengan sirkuit ya. Tinjau graf G1, 1 2 3 1 adalah sirkuit. Panjang sirkuit, jumlah sisi dalam sirkuit tersebut ya. Oke, pada G1 dia hanya ada 3 katanya, 1 2 3 1, 1 2 3 1 ya, sirkuit. Oke. Kalau 1 2 4 3 1 sama sirkuit juga ya. Ada berapa dia panjangnya? Tinggal dijumlahkan, ada 4 berarti. Oke. Nah, ada subgraf dan komplemennya. Katakanlah G sama dengan vertex dan H, sebuah graf. Ya. G1, dia representasi dari vertex 1 dan H1. Adalah subgraf dari G jika memang vertex 1 tersebut bagian dari vertex yang di awal. Dan H1 ya bagian dari H. Sedangkan komplement dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2. Sama dengan vertex 2 dan H2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E ya, dikurangkan dengan H1. Dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Oke. Contoh di sini ada graf G1. Ini lumayan abstrak ya, ada imajinatif juga ya. Ada sub ya, namanya upagraf ya, subgraf bacanya ya. Ada upagraf ya. 1 2
53. Nah, itu mirip ternyata dengan yang ada di graf G1. Ya. Akhirnya kita akan katakan dia merupakan bagian atau subgraf dari G1. Oke. Vertex 1 ya ada. Vertex kedua dia juga ada di situ, vertex kelima ya. Meskipun beda nomor ya. Kalau komplemennya apa Pak Barja? Nah, komplemennya berarti E2 sama dengan E akan dikurangkan dengan E1 ya. Oke. Berarti yang belum ada di tengah-tengah di sini menjadi komplement ya. Yakni yang di atas ini ya, 1 2 3, terus 6 dan 5 ya. Yang bersisian dengan E2 tadi. Seperti itu. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan. Next dulu ya. Ada subgraf rentang ya. Subgraf G1 sama dengan V1 dan V2 dan E1 dari G sama dengan V dan E. Dikatakan subgraf rentang jika V1 sama dengan V. Maksudnya G1 mengandung semua simpul dari G ya. Contoh ya. Ini ada graf G1 ini ya. Oke. Nah, ternyata subgraf rentang ya dari G1 dia. Nah, ada gambar yang kedua ya. Nah, di sini dia semua vertex lengkap ya. Dikatakan di sini V1 sama dengan V. Vertex yang di subgraf ini masih sama ya, cuma edge-nya yang berbeda. Sedangkan yang contoh yang berikutnya itu bukan upagraf rentang G1 ya. Ada perbedaannya seperti itu. Ada lagi istilah cut set ya, banyak ya. Nanti ada vertex cover ya. Ini lumayan ya, sekali lagi untuk penyelesaian solusinya ini NP hard ya. Apa artinya NP hard Pak Barja? Masih sangat butuh resource komputasi yang tinggi. Jadi kalau teman-teman nanti punya suatu algoritma, ya, suatu algoritma seperti yang tadi disampaikan ada Pak Suyanto ya, Profesor Suyanto, ini ada Komodo melipir algoritma. Ya. Itu terkenal ya di dunia. Ya, nah teman-teman silahkan langsung. Oke, tanpa harus menyampaikan dulu Pak saya punya algoritma. Ya, boleh mau diskusi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sedang menyusun karya akhir ya, sedang menyusun apa tesis, ya, skripsi, kalau bisa segera ibaratnya tuh ada istilah dipublikasikan ya, dipublikasikan baik secara internal atau ada istilahnya lagi apa ya, internasional ada ya, ada yang bentuknya jurnal proceeding ya, ada yang conference ya, banyak ya, sangat sangat banyak ya di sini jenis-jenisnya. Dan itulah kesempatan kita ya selaku anggota di Civitas Akademik ya. Oke ya, kita next. Lah kenapa nih? Oke, kok nggak bisa ini? Oke, cut set ya. Cut set ya, dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan graf tersebut tidak terkonek, tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Pada graf di bawah ya, nah, di situ ada yang menghubungkan 1 ke 2, 1 ke 5, 1 ke 3 ya. Ya, oke kita cek 1 2 1 5 ya. 35 dan 34 adalah cut set. Oke. Oh, kenapa? Ya, 1 ke 2 ya, 1 ke 5. Jadi kalau misalkan kita hapus ya 1 ke 2, 1 ke 5 ya kita hapus. Ya ini ya kita beri warna ya.
maka akan menyebabkan ini ya, kita hapus ya 12, 15 ya, dan 35 ya, lalu 34 gitu ya, dihapus adalah cut set ya. Karena ada ini 1 ke 3 dan ada 2 ke 5 ke 4 ya, dan 2 ke 6 ya. Ada 2 graf baru yang dihasilkan dari cut set. Oke, ada berapa kemungkinan Pak bagi cut set? Nah, ini tadi saya sampaikan ya, istilahnya masih NP-hard ya, non deterministic polynomial ya, solution. Oke, sehingga masih open problem ya, open solution juga. Mungkin barangkali ada teman-teman yang tertarik ya, berkecimpung di ranah aljabar atau matematik ya, yang bisa sharing wawasannya. Oke, himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cut set ya. Oke, jadi kalau kita punya di sini ya, coba 1, 2 ya, 2, 5 ya, adalah cut set katanya dia. Kenapa 1, 2 ya di sini dan 2 ke 5? Kenapa? Nanti akan ada 2 ke 6, lalu di sini ada 1 ya, 5, 4, 3 ya. Jadi memiliki 2 buah komponen ya, graf. Kalau gimana Pak Baja kita ngebentuk 3 ke 4 ya? Berarti ini dihapus, nanti ini dihapus ya. Ini dihapus, ini dihapus ya. Ini dia tetap ada ya, ini tetap ada, ini tetap ada. Oke. Bisa juga sama ya. Jadi banyak cut set ya. 1, 2 ya, 2, 5 dan 4, 5 bukan cut set katanya dia ya. Sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 ya. Masih ada sih ya dia. Ya, yang penting cut set itu bagaimana cut set ini menjadikannya ada 2 graf ya. Oke, sekarang ada graf berbobot. Nah, ini juga lebih banyak di manufacturing terutama digunakan ya ilmunya. Graf berbobot ya, atau mungkin di jaringan saraf tiruan ya, suatu algoritma genetik ya. Misalkan ingin mengetahui estimasi kira-kira besok bulan depan kita sebaiknya memproduksi item berapa banyak gitu ya. Jadi bisa melihat dari struktur algoritmanya nanti ya. Graf berbobot di sini artinya dia punya suatu satuan ya, nilai. Oke. Apa Pak yang dinilai biasanya itu sisinya ya. Entah nanti merepresentasikan entah jam, menit, atau kilometer ya, atau meter seperti itu ya. Oke. Nah, ada lintasan Euler dan sirkuit Euler ya. Lintasan Euler, lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Ya. Sirkuit Euler, ya, sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Ya. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Ya. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga semi-Euler ya, semi-Eulerian graph. Oke. Lintasan dan sirkuit Euler pada graf tidak berarah ya. Graf yang tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika, nah ini penting ya, dia terhubung. Yang kedua, memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil ya, atau setiap simpul berderajat genap ya. Bisa seperti itu. Graf tidak berarah G memiliki sirkuit Euler ya, jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Nah, situ ya. Oke. Misalkan yang tadi lintasan Euler tersebut ada yang graf verteksnya 1 berderajat ganjil, maka harus ada 2 buah simpul ya.
yang memiliki ada dua buah vertex yang memiliki derajat ganjil ya, atau semuanya berderajat genap, bisa seperti itu. Nah, di sini dia apakah lintasan Euler? Lintasan ya, seperti itu. Apakah sirkuit Euler? Tidak ya. Karena masing-masing vertex 1 dan vertex 3 ya, dia memiliki derajat ganjil ya. Dia bukan sirkuit Euler, oke, grafik IG ini, tapi dia lintasan Euler. Kenapa Pak Marja? Karena ada dua ya vertex, yakni vertex 1 dan vertex 3 memiliki derajat ganjil ya. Oke. Lintasan Eulernya itu ada ya. 1, 2, 3, 4 ya. Lalu ada jika graf G, nah di sini tentukan sirkuit Euler ya. Nah di sini. Bagaimana nih? 1 ke 2, 2 ke 3, ya, 3 ke 4, 4 ke 7, ya. 4 ke 7, 7 ke 3 lagi bisa ya. Oke. 3 ke 5, 5 ke 7, 6 ke 5. Oke. 6 apa? 5 ke 2, 2 ke 6 dan 6 ke 1 ya. Oke, jadi semuanya dilewati tepat satu kali ya. Jadi ini ada tadi ya penebalannya ya. 1 ke 2, lalu seperti ini ya. Kayak gini dia 4 ke 7, 7 ke 3 ya. Ini ada di suatu game juga ya. 3 ke 5, 5 ke 7, lalu 7 ke 6 ada dia. 6 ke 5, lalu 5 ke 2 ya. 2 ke 6 dan 6 ke 1 ya. Oke. Semuanya berderajat genap. Iya ya. 5 vertex 5 4 dia derajatnya. Vertex 2 4 ya. 3 4 6 7 4 juga ya. Vertex 1 dan 4 derajatnya 2, genap semua ya. Latihan soal. Nah, di sini ada ya. Ini ada dua pasang ya. Vertex 1, vertex 5. Ya, ada sepasang maaf saya yang memiliki derajat ganjil. Jadi masih bisa lintasan Euler ya. Kalau sirkuit Euler dia tidak ya. Karena si vertex 1 dan 5 beranggotakan ganjil ya. Oke. Jika diketahui graf H, tentukan semua lintasan dan sirkuit Euler ya. Kita cek ya. Yang A dia memiliki 4 derajat. Ini 4 ya, B-nya pun 4, C 4, ini 4, 4 semua bisa ya. Maka harusnya bisa ya, dia memiliki lintasan dan memiliki sirkuit. Nah, jika diketahui graf G ya, 1 2 3 4 5, berarti di sini ada dua pasang ya, vertex 1 2 4 5 memiliki derajat ganjil ya. Kalau sirkuitnya tidak, tapi lintasannya iya ya. Nah, ada lagi sekarang lintasan dan sirkuit Hamilton ya. Kalau tadi Euler, sekarang Hamilton ya. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali ya. Kalau tadi Euler dia kan dari 7 ke 5 ya, 5 ke berapa lagi ya. Kalau Hamilton hanya sekali ya. Ada nanti akan ada istilahnya pencarian rute terpendek. Apakah algoritmanya Prime, Kruskal, Dijkstra ya, dan yang lain. Oke. Sirkuit Hamilton, sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali ya. Oke. Kecuali simpul asal ya, sekaligus simpul akhir ya dan asal ya. Dia akan dilalui dua kali.
Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton ya. Kalau dia memiliki lintasan Hamilton, kita katakan graf semi Hamiltonian ya. Namanya adalah Hamiltonian ya. Hamilton. Oke. Contoh yang A, dia memiliki lintasan Hamilton ya. Dari 3 ya, 2, 1, 4 ya. B, dia graf yang memiliki sirkuit Hamilton ya. 1, 2, 3, 4, 1 ya. Kalau yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton ya. Jadi pada Hamilton ini dia tidak terlalu ya memfokuskan pada jumlah derajat genap atau ganjil masing-masing vertex ya. Berbeda dengan Euler ya. Latihan soal ya. Jika diketahui graf G dan H ya, ada G dan H seperti itu. Tentukan lintasan dan sirkuit Hamilton pada graf G dan H jika ada ya. Contoh ya, lintasan Hamiltonnya 1, 2, 5, 4, 3 ya. Oke, kalau misalkan dia ke satu lagi sudah jadi sirkuit ya. Jadi lintasannya ada, sirkuitnya ada ya. Nah, sedangkan kalau yang H ya, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4 ya. Hanya lintasan Hamilton ya. Ini semi graf Hamilton ya. Kenapa Pak Barja? Oke. Karena kalau misalkan dari vertex 4 ada garis lurus lagi misalkan ke vertex 1, maka masih memungkinkan kita akan tunjuk dia ya, anggap sebagai representasi dari sirkuit juga ya. Oke. Oke, mungkin saat ini seperti ini dulu ya teman-teman. Maaf ini hanya bisa satu jam dulu karena saat ini juga saya tidak grafit. Adapun untuk tugas sebenarnya yang membuat aplikasi ya sebenarnya harusnya dipresentasikan ya, cuma 2 minggu terakhir ini saya sedang tidak fit ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap mempelajari yang logmatnya di sini dan insya Allah hari Senin akan ada kuliah umum dari Ibu Dr. Indrarini Dia Irawati ya. Kenapa sih kita harus belajar logika matematika ya atau matematika diskrit atau aljabar yang berkaitan dengan matematik ya? Karena sangat banyak ya di bidang-bidang sistem informasi atau komputasi terutama ya yang dihasilkan dari logmat ini, terutama gerbang logika. Bagi teman-teman yang ingin bikin robotik sendiri, bikin gerbang logikanya gitu ya, apakah menggunakan operator AND atau OR atau NAND ya. Oke, kalau misalkan kok bisa kita sedang bermain game ya, kita arahkan dia ke kanan, dia ke kanan. Oke, kaget saya ya. Oke, tiba-tiba. Oke, Oke, mungkin begitu dulu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi tetap sehat semuanya ya. Saya akhiri, terima kasih untuk teman-teman Glenn dan Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat, kasih Pak. banyak ya Pak. Waalaikumsalam. Lalu Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih juga ya doanya ya. Terima kasih, Pak.